pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Barba Nelvi Heibi Sopakua, TISP MP. Saat ini saya beraktivitas sebagai dosen pada Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya mengajar pada program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, dan saya juga diberikan tugas tambahan sebagai ketua program studi. Mata kuliah pupuk dan pemupukan merupakan mata kuliah pada semester 3 program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Beban SKS pada mata kuliah ini sebesar 3 SKS, meliputi 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar teknologi pupuk dan pemupukan. Yang kedua, mampu menjelaskan dampak penggunaan pupuk kimia. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pengelolaan pemupukan yang ramah lingkungan. Sementara itu, sub CPMK pada mata kuliah ini meliputi 7 sub CPMK. Di antaranya, yang pertama, kemampuan memahami dan menjelaskan pengertian pupuk dan pemupukan. Yang kedua, kemampuan menjelaskan fungsi pupuk dan pemupukan. Yang ketiga, kemampuan menginterpretasikan peranan unsur hara bagi tanaman. Yang keempat, kemampuan merasionalkan penggunaan pupuk kimia terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, kemampuan membiasakan penggunaan pupuk organik. Yang keenam, kemampuan menganalisis pupuk organik dan pupuk kimia. Yang ketujuh, kemampuan mengaplikasikan pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah. Deskripsi dari mata kuliah pupuk dan pemupukan adalah mata kuliah ini berisikan materi tentang penjelasan konsep dasar teknologi pupuk dan pemupukan, menjelaskan dampak penggunaan pupuk kimia, menjelaskan manfaat penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, dan vermikompos, serta menghitung dan mengaplikasikan pupuk organik dan pupuk kimia sesuai Good Agriculture Practice. Proses pembelajaran pada mata kuliah pupuk dan pemupukan dilakukan dalam 16 kali pertemuan. Di antaranya, pada pertemuan ke-8 adalah merupakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi, dan student-centered learning. Sementara itu, evaluasi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama,
tanya jawab di dalam kelas itu sebesar 10%, kemudian penugasan kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan kedua meliputi sub CPMK, kemampuan menginterpretasikan penggolongan dan peranan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Baik, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana? Sehat? Sehat. Syukurlah. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan kedua ya dari mata kuliah pupuk dan pemupukan. Nah, di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari unsur hara dan pembagian unsur hara tersebut ya. Jadi pada prinsipnya ada 16 unsur hara esensial bagi pertumbuhan tanaman di dalam tanah ya, unsur hara yang tersedia di dalam tanah bagi pertumbuhan tanaman. Dari ke-16 unsur hara esensial itu terbagi atas dua golongan besar ya. Ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peranan masing-masing unsur hara tersebut terhadap pertumbuhan tanaman ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang peranan dari masing-masing unsur hara terhadap pertumbuhan tanaman, perlu kita ketahui bahwa di dalam tanah kondisi unsur hara itu harus berada dalam kondisi yang seimbang ya. Harus berada dalam kondisi yang seimbang. Jadi bisa kita analogikan unsur hara itu dengan yang namanya hukum minimum Liebeck ya. Jadi hukum minimum Liebeck ini berbicara tentang ketersediaan minimum dari unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Jadi diilustrasikan bahwa kondisi unsur hara di dalam tanah itu seperti kita umpamakan ada air yang ditampung dalam ember, yang di ember ini adalah ember dari kayu ya, dari kayu. Bilah-bilah kayunya itu merupakan ilustrasi dari unsur hara ya. Jadi kalau misalnya kondisi ini tidak seimbang, ada unsur hara yang kurang ya. Nah, kalau ada unsur hara yang kurang itu berarti akan terjadi kebocoran ya. Air itu akan keluar dari ember. Sehingga kalau kita mau menyeimbangkan kondisi supaya air itu tidak keluar dari ember, berarti yang kurang ini harus dinaikkan ya. Jadi kita harus kondisikan bahwa dia berada dalam kondisi yang seimbang sehingga air itu tidak keluar. Demikian juga unsur hara ya. Jadi harus berada dalam kondisi yang seimbang di dalam tanah sehingga muncullah pada pertumbuhan tanaman. Akan nampak pada pertumbuhan tanaman kondisi unsur hara di dalam tanah. Itu ilustrasi tentang keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Nah, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro itu biasanya berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh tanaman. Makanya dia diperlukan dalam jumlah yang besar ya. Sementara unsur hara mikro itu fungsinya itu sebagai penyusun jaringan tanaman. Kemudian sebagai katalisator ya. Katalisator itu dalam artian dia mempercepat
ya, proses reaksi, proses metabolisme. Kemudian yang ketiga mempengaruhi proses oksidasi dan reduksi pada tanaman. Yang keempat membantu mengatur kadar asam sehingga kondisi kemasaman itu tetap terjaga, ya. Kemudian yang kelima mempengaruhi nilai osmotik tanaman. Yang keenam itu mempengaruhi pemasukan unsur hara, ya, ke dalam tubuh tanaman. Dan yang ketujuh membantu pertumbuhan tanaman. Itu fungsi masing-masing golongan, ya, unsur hara makro, unsur hara mikro. Nah, kita akan bahas satu-satu peranan unsur hara, ya. Yang pertama, unsur hara nitrogen. Unsur hara nitrogen ini termasuk dalam unsur hara makro, ya. Jadi ada 3 unsur hara pokok atau unsur hara makro yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ya, atau kita kenal dengan NPK. Nah, kalau unsur hara nitrogen, peranan unsur hara nitrogen itu dia berperan untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, ya, khususnya batang, cabang, dan daun. Jadi kalau tanaman itu tidak bertumbuh normal, dicurigai berarti dia kekurangan unsur hara nitrogen, ya, atau unsur hara nitrogen tidak memiliki peran di situ, ya. Kemudian yang kedua berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Yang ketiga membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Kemudian unsur hara kedua, unsur hara makro yang kedua adalah fosfor atau unsur hara P, ya. Unsur hara fosfor perannya bagi tanaman itu berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Kemudian yang kedua, sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Kemudian yang ketiga, membantu asimilasi dan pernapasan atau respirasi. Kemudian yang keempat, mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah. Jadi unsur hara fosfor ini lebih berperan pada fase reproduksi dari tanaman, ya, karena pada pembentukan, pembungaan, pemasakan biji dan buah itu peran unsur hara fosfor. Yang ketiga adalah peran unsur hara kalium atau unsur hara K. Itu yang pertama membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Yang kedua, memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Dan yang ketiga, merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Jadi unsur hara K ini, dia berperan untuk memperkuat tubuh tanaman dan menjaga tanaman itu sehingga tahan terhadap serangan kekeringan maupun penyakit. Kemudian kita ke unsur hara mikro, ya. Tadi unsur hara 3 unsur hara makro yang penting adalah NP dan K. Kemudian ada unsur hara mikro. Nah, yang pertama itu unsur hara kalsium itu berperan dalam merangsang pembentukan bulu-bulu akar, kemudian menggerakkan batang tanaman, kemudian atau mengeraskan batang tanaman, kemudian merangsang pembentukan biji dan meningkatkan kemampuan tanaman untuk beradaptasi pada senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah. Kemudian unsur hara magnesium, ya. Unsur hara magnesium ini berperan dalam pembentukan hijau daun yang sempurna dan terbentuk karbohidrat, lemak, dan minyak. Kemudian yang kedua berperan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman sehingga kandungan fosfat dalam tanaman dapat dinaikkan dengan adanya kandungan unsur hara magnesium, ya, atau Mg. Kemudian unsur hara sulfur atau belerang itu berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Kemudian yang kedua berperan penting dalam pembentukan beberapa jenis protein seperti asam amino. Asam amino ini penting dalam pembentukan DNA pada setiap makhluk hidup, ya. Penting pada pembentukan DNA pada setiap makhluk hidup. Disitulah peran dari unsur hara belerang atau sulfur, ya. Kemudian yang ketiga membentuk pertumbuhan anakan. Yang keempat merupakan bagian penting pada tanaman penghasil minyak, sayuran, dan lain-lain. Kemudian unsur hara klor atau Cl itu berperan memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran.
Kemudian yang kedua banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman, ya. Kemudian unsur hara besi atau Fe itu berperan untuk pernapasan tanaman atau respirasi tanaman dan pembentukan hijau daun. Kemudian yang kedua, kalau tidak tersedianya besi, terutama pada tanah yang mengandung banyak kapur, tanaman akan langsung beranak. Ya, jadi kalau tanah banyak mengandung kapur, kemudian tidak tersedia besi di situ, akan berpengaruh terhadap terhambatnya pertumbuhan tanaman. Kemudian yang berikut adalah unsur mangan. Peran mangan adalah sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan unsur penting dalam berbagai enzim. Enzim ini untuk mempermudah reaksi, ya, berperan dalam proses reaksi di dalam tubuh makhluk hidup, ya, termasuk tubuh tanaman. Kemudian tembaga itu berperan dalam mendorong terbentuknya hijau daun, ya, atau klorofil, dan dapat menjadi bahan utama juga dalam berbagai enzim yang bekerja pada tubuh tanaman. Kemudian ada boron, ya. Unsur boron ini dia bisa mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan menyerap unsur kalsium. Ya, jadi setelah tanaman itu melakukan proses fotosintesis, kemudian hasil fotosintesis berupa karbohidrat itu dialirkan ke seluruh bagian tanaman. Disinilah berperan fungsi boron di situ, ya, dalam proses proses pengangkutan karbohidrat ke bagian-bagian tanaman yang membutuhkan. Kemudian unsur molibdenum, ya. Unsur molibdenum ini berperan bagi tanaman, terkhusus tanaman buah seperti misalnya tanaman jeruk dan juga tanaman sayuran, ya. Dia bisa membantu mengikat nitrogen dari udara bebas untuk tanaman dan berdaun hijau, ya. Jadi unsur boron ini dia bisa membantu tanaman dalam mengikat nitrogen dari udara. Jadi unsur nitrogen itu berasal dari udara. Kemudian fungsi dari unsur MO atau molibdenum ini untuk membantu mengikat nitrogen sehingga dapat dipergunakan oleh tanaman, ya, dalam proses pertumbuhan. Kemudian unsur zinc, ya. Unsur zinc ini berperan bagi tanaman untuk mendorong pertumbuhan tanaman, ya, karena zinc dapat berfungsi membentuk hormon tumbuh, ya. Hormon tumbuh itu diperlukan oleh tanaman untuk membantu, ya, mempercepat proses pertumbuhan di dalam tubuh tanaman. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk peran masing-masing unsur hara yang penting di dalam tanah bagi pertumbuhan tanaman. Ya, untuk pertemuan kita di pertemuan kedua ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Apakah bisa jika salah satu unsur hara mikro tidak berada dalam kondisi seimbang, dan akankah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ya, baik, ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi kalau unsur hara mikro, kan kita sudah di pertemuan yang pertama menyatakan bahwa unsur hara makro itu diperlukan dalam jumlah yang cukup besar, ya, bagi pertumbuhan tanaman. Sementara unsur hara mikro diperlukan dalam jumlah yang kecil. Diperlukan dalam jumlah yang kecil, tapi ingat bahwa dia berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, berpengaruh terhadap proses metabolisme di dalam tubuh tanaman. Jadi kalau unsur hara mikro itu berada dalam kondisi yang tidak seimbang, atau dia menjadi faktor pembatas, tadi, ya, kita mengenal hukum keseimbangan yang tadi kita ilustrasikan dengan ember kayu itu, ya. Nah, kalau dia berada dalam kondisi yang kurang, nah itu airnya kan akan keluar tadi itu. Jadi kondisi ketersediaan unsur hara itu akan terganggu. Nah, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya, ya, di sini mangan. Ya, mangan ini kan dia membantu proses asimilasi. Asimilasi itu proses fotosintesis itu, ya. Jadi dia berperan dalam proses fotosintesis. Kalau mangannya berada dalam kondisi yang kurang, ya, atau dia menjadi faktor pembatas, dengan demikian proses fotosintesis itu terhambat. Kalau proses fotosintesis terhambat,
proses pembentukan pati atau karbohidrat pun terhambat. Dengan demikian, tidak ada penyaluran atau sangat sedikit penyaluran bahan makanan ke tubuh tanaman. Nah, itu peran dari unsur hara mikro. Jadi tetap punya peran, walaupun dalam jumlah yang kecil, ya, tapi tetap dia memiliki peran bagi pertumbuhan tanaman. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Izin bertanya Ibu, apakah ada gejala yang muncul pada tanaman apabila kekurangan dan kelebihan unsur haranya? Ya, baik. Untuk gejala ya, kalau kita sudah mengetahui peran dari masing-masing unsur hara, secara otomatis kalau unsur hara tersebut berkurang atau dia mengalami defisiensi atau pengurangan, ataupun dia terlalu berlebihan, pasti akan menunjukkan gejala yang ditunjukkan oleh tanaman, ya, oleh tanaman dalam pertumbuhannya. Nah, pembahasan tentang gejala yang ditunjukkan oleh tanaman akibat kekurangan dan kelebihan unsur hara ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi kita akan diskusikan lebih jauh tentang kekurangan dan kelebihan dari unsur hara yang ditunjukkan pada pertumbuhan tanaman, ya. Demikian pembahasan kita hari ini tentang peranan masing-masing unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro terhadap pertumbuhan tanaman. Kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, semoga hari-hari mahasiswa, anak-anak semakin sehat ya, semakin sehat, semakin bersemangat dan tetap sukses. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pagi. Terima kasih.